Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak yang soleh dan solihah, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kegiatan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang mudah-mudahan meskipun memang kita masih belajar online, tapi tidak mengurangi sahabat semuanya, anak-anak semuanya untuk senantiasa belajar mempelajari pendidikan agama Islam ini dengan baik. Oke, anak-anak yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa dan kesalahan yang sering kita lakukan. Semoga dengan dihapusnya dosa kita, Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kita sama-sama baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Anda yang soleh dan solihah, alhamdulillah untuk materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di semester kedua ini, yaitu kita akan membahas tentang tata cara puasa wajib dan puasa sunnah. Bagi yang punya bukunya silahkan dibuka untuk menambah referensi pembahasan dari Ustadz. Bagi yang ingin mencatat silahkan dipersiapkan buku tulisnya dan silahkan disimak baik-baik, didengarkan baik-baik apa yang akan Ustadz sampaikan. Dan mohon maaf, Ustadz mengingatkan kembali untuk kontrak belajar kita, usahakan setiap apa yang Ustadz sampaikan tolong disimak dan didengarkan baik-baik. Oke, kita lanjut ke peta konsep daripada pembelajaran hari ini. Pertama, puasa. Puasa itu terbagi ke dalam 2 bagian. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib berarti dilaksanakan ketika memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu apabila dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala. Ketika memang puasa ini ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Yang kedua ada puasa sunnah. Ini puasa sunnah, kalau kita artikan bahwa puasa sunnah ini adalah puasa yang apabila kita laksanakan akan mendapatkan pahala bagi kita, tetapi apabila kita tidak laksanakan maka tidak apa-apa, pahala tidak dapat, dosa pun tidak kena. Nah di sini dari peta konsep ini ada puasa wajib, itu salah satunya ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat, dan puasa qada. Nah, sebelum ke sini kita langsung puasa wajib. Nah, pengertian daripada puasa wajib menurut bahasa adalah menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu. Jadi anda yang soleh dan solihah, yang namanya puasa wajib itu adalah, yang namanya puasa kalau dilihat dari segi bahasa adalah menahan atau meninggalkan diri dari sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini puasa, ya. Baik puasa sunnah maupun puasa wajib sama seperti ini. Menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari.
macam-macam puasa wajib. Nah, di sini bisa Anda lihat tadi dalam peta konsep juga sudah Ustaz perlihatkan bahwa yang termasuk ke dalam puasa wajib itu adalah pertama ada puasa Ramadan. Ya. Ini puasa Ramadan alhamdulillah sering kita laksanakan 1 tahun 1 kali di bulan Ramadan. Ya. 1 tahun ada 1 bulan yang mana bulan tersebut disebut bulan Ramadan. Nah, di sana Anda semuanya kita sebagai umat muslim itu sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa. Dan hukum puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini adalah puasanya puasa wajib, ya. Karena sudah Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an tentang hikmah daripada puasa Ramadan ini. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu salah satu dalil daripada kewajiban kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, yang termasuk ke dalam puasa wajib adalah puasa nazar. Jadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang disebut dengan puasa wajib itu bukan hanya puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan saja. Tapi ada puasa-puasa yang dilaksanakan di luar selain daripada bulan Ramadan. Selain daripada bulan Ramadan. Salah satunya adalah puasa nazar. Nah, ini apa itu puasa nazar? Adalah puasa ketika kita melakukan perjanjian dengan Allah. Ya. Contohnya seperti ini. Ketika Anda sakit, sampai 1 bulan, 2 bulan masih sakit, dan ketika sakit sudah sampai 2 bulan, Anda membuat perjanjian sama Allah, ya Allah, apabila sakitku ini sembuh, maka aku akan berpuasa selama 2 hari. Nah itu. Jadi apabila sakitku ini sembuh, maka aku akan berpuasa selama 2 hari. Nah, yang puasa 2 hari itu wajib dilaksanakan oleh anda semuanya karena itu perjanjian dengan Allah. Ketika nanti anda sudah sembuh, berarti anda punya kewajiban untuk melaksanakan 2 hari melaksanakan puasa yang disebut dengan puasa nazar. Dan melaksanakan puasa nazar itu adalah wajib. Atau gini, ketika anda lagi sekolah, ketika lagi ulangan, kata anda seperti ini, ya Allah, apabila aku diberikan kemudahan, apabila aku lulus dalam ujian, maka aku akan melaksanakan puasa 1 hari. Ternyata setelah melaksanakan ujian, anda itu lulus. Nah, setelah lulus, maka anda wajib melaksanakan puasa yang disebutkan tadi, yaitu 1 hari. Karena tadi kita nazarnya 1 hari. Ya Allah, apabila aku lulus, maka aku akan berpuasa 1 hari. Nah, 1 hari tersebut ketika itu sudah lulus, maka yang 1 hari ini menjadi puasa wajib, ya, dan itu disebut dengan puasa nazar. Yang ketiga ada puasa kafarat. Ini juga sama, puasa yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Namun anak-anak yang soleh dan soleha, puasa kafarat ini merupakan puasa dendaan, membayar denda. Salah satunya contoh untuk puasa kafarat ini adalah ketika di bulan Ramadan ada sepasang suami istri yang sekiranya memang diharamkan melaksanakan hubungan intim di siang hari, ini malah melaksanakan hubungan intim di siang hari. Ketika lagi dia berpuasa, ketika berada di bulan Ramadan, di siang harinya dia melakukan hubungan intim dengan istrinya. Suami dengan istrinya. Nah, ketika di bulan Ramadan, ketika lagi bulan puasa, dia melaksanakan suatu hubungan intim dengan istrinya, maka batalah puasanya. Secara tidak langsung, puasa yang dia lakukan pada hari itu batal. Dan wajib didenda, membayar denda. Apa dendanya? Yang pertama adalah memerdekakan hamba sahaya. Ya, memerdekakan hamba sahaya. Ketika tidak bisa memerdekakan hamba sahaya, kalau zaman dulu kan di zaman para nabi itu, zaman Nabi Muhammad ada yang namanya hamba sahaya. Orang-orang yang memang dibeli secara utuh, ya. Ada yang harganya 2 juta, ada yang harganya 1 miliar, itu tergantung orangnya sendiri, ya, tergantung orangnya sendiri. Nah, di zaman Nabi ada orang yang seperti itu. Kalau ada orang yang melanggar di bulan Ramadan dengan melakukan hubungan intim, maka konsekuensinya adalah harus memerdekakan hamba sahaya. Ketika tidak mampu memerdekakan hamba sahaya,
karena memang tidak punya uang untuk memerdekakannya, maka ditepuh jalan yang kedua. Jadi ada urutan yang kedua. Yang pertama itu memerdekakan memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu memerdekakan hamba sahaya, maka tempuh jalan yang kedua. Apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, di sini yang berpuasa 2 bulan berturut-turut itu termasuk ke dalam puasa kafarat yang wajib dilaksanakan oleh orang itu. Termasuk puasa kafarat yang wajib dilaksanakan oleh orang yang melanggar pada waktu bulan Ramadan tadi, melaksanakan hubungan intim. Itulah yang disebut dengan puasa kafarat. Puasa sebagai dendaan atas apa yang telah dia lakukan melanggar peraturan salah satunya di bulan suci Ramadan. Disebut dengan puasa dendaan. Yang keempat ada puasa qada. Nah, ini puasa qada wajib dilaksanakan. Dan biasanya ini terjadi, kebanyakan ini terjadi pada akhwat, pada wanita ya. Karena wanita itu dalam 1 bulan melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu tidak puasa selama 1 bulan. Karena ada waktu-waktu yang memang dalam 1 bulan tersebut ada keluar haid atau menstruasi. Contoh salah satunya ketika ada seorang wanita dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dia berpuasa. Pas tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 dia keluar haid. Maka dia tidak wajib melaksanakan aturan-aturan yang Allah wajibkan. Tidak bisa melaksanakan puasa, tidak bisa melaksanakan sholat ataupun yang lainnya. Itu dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10. Setelah pas tanggal 11 dia berpuasa kembali. Karena sudah bersih. Jadi, Anda yang soleh dan soleha, dia meninggalkan puasanya, tidak melaksanakan puasanya itu selama 3 hari. Karena keluarnya hanya 3 hari. Keluar haidnya hanya 3 hari, 8, 9, 10. Nah, nanti yang 3 hari ini yang tidak melaksanakan puasa dikarenakan keluar haid, ini yang 3 hari ini wajib diqadha di bulan Syawal. Ya. Yang 3 hari ini wajib diqadha di bulan Syawal dan ini termasuk ke dalam puasa wajib yang namanya puasa qadha. Puasa yang tertinggal, ya. Jadi puasa qadha itu adalah puasa yang tertinggal dikarenakan ada uzur, ada alasan tertentu yang sekiranya kita tidak bisa melaksanakan puasa tersebut. Itu salah satunya adalah dengan haid. Atau bagi laki-laki juga bisa. Terkadang laki-laki yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, dia hanya mampu berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 dia mampu berpuasa. Pas dari tanggal 11 atau meskipun memang bukan orang tua ya. Contoh Ananda sendiri. Ananda itu mampu berpuasa dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Pas tanggal 11 tiba-tiba Ananda terkena penyakit. Sampai-sampai tidak bisa melaksanakan puasa. Ya. Dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 tidak bisa melaksanakan puasa karena memang kita dikenakan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tanggal 21 Ananda sembuh sehingga bisa melaksanakan puasa kembali sampai beres. Nah, berarti ada puasa yang dalam 1 bulan tersebut yang ada yang ditinggalkan, yaitu dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 20. 11 sampai 20 berarti 10 hari ada puasa yang ditinggalkan. Ketika puasa ini ditinggalkan, Anda tidak melaksanakan puasa ini di bulan Ramadan karena memang ada uzur yaitu sakit, maka kewajiban Anda di bulan Syawal adalah mengqadha puasa yang Anda tinggalkan di waktu bulan Ramadan tadi. Dan itu disebut dengan puasa qadha. Ya. Jadi wajib hukumnya bagi Anda semuanya ketika meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu wajib untuk mengqadha puasa tersebut karena itu hukumnya sama yaitu masih wajib. Nah. Oke, lanjut. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama adalah baligh. Yang kedua berakal. Baligh dan berakal itu menjadi salah satu syarat wajib puasa. Artinya apa? Orang yang belum baligh, orang yang belum berakal itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Contoh usia 7 tahun ke bawah
Meskipun memang dia berpuasa, silahkan, tapi tidak wajib hukumnya. Ketika dia meninggalkan puasa pun itu tidak berdosa. Kalau memang usianya belum balik dan belum berakal. Beda. Berbeda dengan orang yang sudah balik, sudah berakal, itu wajib melaksanakan puasa. Segala sesuatu yang ditinggalkan ketika berpuasa, maka wajib diqadha oleh orang tersebut. Kalau sudah balik dan berakal. Yang kedua menetap, bukan sedang berpergian. Orang yang menetap, orang yang berada di rumah itu wajib melaksanakan saum dan itu syarat sah wajib saum. Berbeda dengan orang yang sekarang lagi di perjalanan jauh. Ya. Itu belum diwajibkan untuk tidak menjadi syarat wajib puasa. Kalau memang kitanya sekarang berpergian atau berjalan-jalan jauh, keluar kota, bahkan sampai keluar negara, ya, itu tidak jadi syarat. Tapi kalau ingin berpuasa, silakan berpuasa. Gitu. Terus yang keempat, sanggup dan kuat berpuasa. Syarat wajib puasa itu adalah kuat berpuasa. Orang yang tidak kuat tidak diwajibkan berpuasa. Namun dia wajib mengqadha puasa yang sudah dia tinggalkan. Contoh, orang sakit itu tidak wajib berpuasa. Orang yang sakit yang memang tidak kuat untuk berpuasa, dia tidak wajib berpuasa. Tidak perlu memaksakan. Cuman ketika orang sakit tersebut sudah sembuh, maka dia wajib mengqadha puasa yang dia tinggalkan gitu. Ya. Sanggup. Jadi sanggup itu karena memang dari segi kekuatannya. Kuat berpuasa, kalau tidak kuat berpuasa, maka tidak menjadi wajib untuknya. Nah, untuk selanjutnya adalah syarat sah berpuasa. Pertama, puasa ini bisa sah apabila dilaksanakan oleh orang Islam. Artinya apa? Orang kafir tidak sah melaksanakan puasa. Yang kedua, suci dari haid, nifas, dan wiladah. Orang yang suci dari haid, nifas, dan wiladah itu menjadi syarat sah puasa. Artinya, orang yang kedatangan haid, orang yang sedang nifas, orang yang sedang wiladah, itu tidak wajib, tidak sah melaksanakan puasa. Keempat, tamyiz. Tamyiz sah. Usia 7 tahun itu sah melaksanakan puasa. Meskipun memang tidak menjadi syarat wajib. Ya. Tapi sah, dia melaksanakan puasa. Karena bisa membedakan mana yang baik dan mana yang. Dan yang keempat adalah berpuasa pada waktunya, bukan waktu yang terlarang. Jadi, anak yang soleh, yang solehah, puasa bisa sah dilaksanakan itu apabila memang dilaksanakan di waktu-waktu yang bukan waktu terlarang. Pertama di bulan Ramadan. Ya. Contoh kita mau melaksanakan puasa qadha yang tertinggal di bulan Ramadan. Silahkan dilaksanakan, itu akan sah apabila dilaksanakan di waktu-waktu yang tidak terlarang. Karena ada waktu-waktu yang terlarang. Contoh, kita tidak bisa berpuasa di tanggal 1 Syawal, di hari Lebaran, tidak bisa. Kita tidak bisa lebaran di tanggal 1 Idul Adha, tidak bisa. Ya. Itu hal-hal yang dilarang. Dan kita tidak bisa berpuasa di hari-hari tasyrik. Meskipun kita mengqadha puasa wajib, tapi dilaksanakan di hari-hari tasyrik, itu tetap tidak akan sah. Ya. Karena salah satu syarat sah itu adalah berpuasa pada waktu yang tidak dilarang. Nah, itulah anda yang soleh dan solehah. Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian pembahasan dari Ustadz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah di pekan ke depan kita akan menambah kembali pembahasannya. Ya, kita masih banyak untuk yang kita bahas. Oke, sampai sini dulu kita akhiri kegiatan pembelajaran dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.